Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, Iya Pak. karena masih sering saya lihat dipraktekkan oleh sebagian orang Islam. Yang pertama, ketika jenazah dimasukkan di dalam liang lahat, Iya. ada yang berdiri tiba-tiba azan. Nah, padahal kita tahu bahwa azan itu adalah panggilan untuk sholat. Yang kedua, masih sering dilakukan istilah tabur bunga di laut dan tabur bunga di atas pusara. Iya. Yang ketiga, apakah jenazah umat Islam dalam keadaan normal, apakah bisa pakai peti mayat? Iya. Yang terakhir, perempuan yang ikut salat jenazah dan mengantar jenazah, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Baik. Bismillah. Tapi nanti saya akan lagi, Pak, ya. iya, nyambung aja Pak Ustaz. Ketika jenazah itu disemayamkan di dalam masjid sebelum disalatkan, kebiasaan kami di sini di tengah atau di belakang saf ibu-ibu. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenazah jika dimasukkan di masjid mau disolati di belakang Pak. Di belakang Pak. Sebab tidak boleh sholat salat wajib atau salat sunnah yang lain, jenazah ada di depan, tidak boleh. Dia dianggap seperti kubur, tidak boleh. Jadi di belakang, di belakang Pak, di sudut. Nanti setelah, oh ya tidak apa-apa, nanti tertunda sedikit, kita jawab yang belakang. Jika ada jenazah yang mau disolati di masjid, maka posisi jenazah ditaruh di belakang. Ya. Kalau misalnya ada untuk perempuan, maka di sudut situ Pak, di sudut taruh, karena ada perempuan di belakang atau bagian belakang. Ya. Untuk memberikan ruang untuk orang yang akan sholat jenazah. Yang kedua, jika masjidnya tidak terlalu penuh, maka berdirinya orang yang sholat akan salat jenazah itu tetap berdiri di safnya saja Pak. Kecuali kalau dia banyak barulah rapat. Tapi kayaknya susah dihilangkan ini Pak ya, bahwa kalau salat jenazah langsung maju semua rapat, langsung rapat semua. Jadi apa boleh buat. Padahal merapatkan itu kalau memang tempatnya sempit, karena dulu orang salat itu sebenarnya salat jenazah di rumah. Iya. Kemudian ini sekedar usulan saja Pak nanti diulang pertanyaannya. Sekedar usulan saya saja Pak. Kalau selesai salat duhur, misalnya jenazah mau disolatkan setelah salat duhur, tidak mesti ya, tapi ini sekedar usulan saya. Dan saya pernah ngobrol dengan beberapa istilahnya tokoh-tokoh agama, bahwa setelah sholat duhur berzikirlah dengan tenang. Kalau bisa jangan langsung dibawa jenazahnya ke depan untuk disolat. Sholat sunnatlah dulu. Sholat sunnah dulu. Kenapa? Karena umumnya kalau sudah mikir sholat jenazah, kalau sudah sholat duhur, ya langsung diangkat jenazahnya ke depan, lalu kita sholat jenazah. Biasanya tidak sholat sunnah orang Pak. Tidak sholat sunnah Tidak tahu kenapa, kayaknya sama di perasaan semua Pak. Pokoknya sudah mikir sholat, assalamualaikum ke kanan ke kiri, mau ikut sama-sama keluar. Nah, jadi maksud saya kalau kita bikin petanya, orang hidup punya hak, orang mati juga punya hak. Nah, hak kita sebagai orang yang hidup itu sholat sunnah ba'diyah setelah duhur supaya kita dapat pahalanya. Nah, nanti setelah itu supaya juga bisa lebih tenang.
jenazahnya diangkat ke depan setelah kita sholat sunnah. Kalau bayangkan ibu, dan ini bapak ibu, kalau ini, dan ini sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri mi keluarga na, elemenwan, tomatnya, ini sambayang ini. Itu bisa mengganggu orang yang masbuk. Kasihan yang masbuk. Imamnya juga belum selesai istighfar dengan tenang, diangkat mi jenazahnya, akhirnya berteriak lagi satu, tikrom, ini jam itu sambayang. Akhirnya juga tertunda ji. Maka sebaiknya kalau sudah sholat itu tenang-tenang saja, berzikir dengan tenang. Kemudian silahkan sholat sunnah, cuma jangan terlalu lama supaya kita bisa laksanakan sholat jenazah dengan baik juga. Jadi hak orang hidup untuk mendapatkan pahala sholat ba'diyah, sunnah ba'diyah itu didapatkan, dan mensolati jenazah juga bisa lebih tenang. Itu Pak jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan bapak kita tentang adzan di kuburan. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengajarkan adzan di kuburan. Jadi minta maaf Pak, sekali lagi itu perbuatan yang diada-adakan, sholat di adzan di kuburan. Cuma saya biasa kasih tahu teman, karena ada bilang, iya Ustaz, itu adzan kan untuk memanggil orang sholat. Mana ada orang sholat di kuburan? Saya bilang, kalau itu dipakai menjawab, bisa kita bantah orang. Bahwa itu kalau memang dikatakan sholat itu, azan itu hanya untuk memanggil sholat, itu tidak benar. Karena azan bisa dikumandangkan kalau ada musibah, kalau ada angin kencang, itu kita disyariatkan untuk adzan. Ada kebakaran besar, maka disyariatkan untuk adzan. Jawaban yang paling benar adalah adzan di kuburan itu tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Itu yang pertama. Aku lupa itu Pak, pertanyaan tak. Yang kedua, tabur bunga di lautan, itu perbuatan bisa masuk kepada, bukan cuma bid'ah, bisa syirik karena apa yang dilakukan di ini. Begitu juga itu di lautan. Di kuburan itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tabur bunga di atas pusara kuburan itu perbuatan orang-orang kafir. Yang disunnahkan dalam agama kita kerikil. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi setelah menguburkan jenazah, beliau menabur kerikil, kemudian mendoakan si mayit. Bagaimana kalau menuangkan air? Menuangkan air boleh kalau kuburnya itu musim panas, kemudian debunya yang dikhawatirkan berterbangan, maka disiram dengan air. Jadi bukan karena siram ritual, bukan. Pak, apalagi tebas kelapa. Tebas kelapa, saya agak heran juga. Tapi saya pernah tanya orang tua, kenapa ditebas kelapa di kuburan? Anen Justas ke kelapa itu niat jannana. Ternyata itu dihubung-hubungkan cocok logi dengan surga. Jannah dalam bahasa Arab maksudnya surga. Di dalam kelapa itu ada santannya, jannai, maka didapatkan surga. Itu kenapa kelapa? Kenapa Anda sekalian jamek-jamek di situ ditaruh? Itu secara logikanya. Tapi kan tidak mungkin kita bilang begitu. Jadi dia budayanya orang agama lain Pak. Itu dari orang agama lain. Bukan dalam agama kita, bukan tabur bunga. Bukan tabur bunga. Adapun siram air iya, tapi itu pun jika kuburannya membutuhkan siraman air. Kalau tidak basah aja tidak disiram. Tabur bunga Pak, bukan syariat kita. Yang ketiga, mengantar jenazah sebaiknya kalau ibu-ibu tahan saja dulu Bu, tahan. Apalagi sekalipun itu keluarga dekat, tahan jangan begini dulu.
untuk ke kuburan, apalagi yang bukan keluarga dekatnya. Jangan lagi. Kenapa? Yang paling banyak ngobrol dan apa itu gosip-gosip di kubur itu ya perempuan. Ya, harusnya penguburan itu menjadi pelajaran untuk kita bahwa suatu saat kita akan seperti itu, tapi itu yang terjadi. Maka jangan menziarahi kubur boleh para perempuan, tetapi ketika mengantar jenazah sebaiknya jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kaum wanita itu terutama keluarganya itu perasaannya kuat sekali, maka dikhawatirkan dia meraung-raung di kuburan ya. Dan sudah sering terjadi, kita lihat ya, susah deh sampai meraung-raung, dan itu justru berbahaya ya. Ada yang terakhir kayaknya, yang keempat Pak. Baik. Hukum asalnya kata Rasulullah SAW dalam hadis, al-lahdu lana wasyakku lahum. Hukum asalnya kuburan orang Islam itu lahat, bentuknya lahat. Lahat itu kalau ini tanah kuburan sudah digali, maka sebaiknya ini dibagi dua, kemudian dikikis bagian yang akan menghadap ke kiblat. Maka kikisan itu seperti ini kayaknya. Kalau ini tanah kuburannya, maka ini dikasih gini, ini yang dikikis kira-kira 10 cm supaya dia bisa menahan badannya jenazah itu untuk dihadapkan ke kiblat. Itu kalau tanah kuburannya seperti umumnya di Indonesia. Tapi kalau dia bisa seperti di kampung-kampung, itu sebenarnya dikasih masuk Pak. Lahat itu dikasih masuk di kalau ini tanah, ini dikasih masuk ke dalam. Nah, kemudian setelah itu dikasih papan atau penghalang supaya nanti dimasukkan ke tanahnya, dimasukkan ke kuburan. Nah sekarang kalau kondisinya tidak normal seperti musim hujan, ada tanah-tanah pekuburan itu kalau sudah musim hujan itu pasti tergenang air di dalam. Nah kalau tidak bisa maka boleh pakai peti. Dengan satu poin penting, sekalipun tidak dalam peti, itu jenazahnya tetap seperti biasa, dibalikkan tubuhnya menghadap ke kiblat. Berikutnya minta maaf Pak, ini kayaknya masih sampai sekarang dan baru-baru bapaknya teman meninggal dunia. Kepala saya yang dipercayakan untuk mensalatkan sampai ke kubur. Begitu dikubur, karena kuburnya ada airnya susah ini, maka dimasuk dikasih peti. Tiba-tiba ada orang, dia buka kain kafan, lalu dia masukkan tanah di jenazah. Tidak ada ajarannya begitu. Masa jenazah sudah dikasih bersih-bersih, dimandikan, dikasih masuk tanah. Ternyata pemahamannya adalah supaya nanti bersatu dengan tanah. Mana ceritanya? Yang ada itu memang kalau ini jenazah, kalau ini jenazah dimasukkan begini, itu memang kalau tanahnya kuburnya tidak dibuat seperti lahat, dia datar saja begini, maka biasanya diminta ambil tanah, dibuat gundukan, lalu dipasang ditaruh di bagian tengkuk ini juga punggungnya. Itu sebenarnya gunanya supaya dia tidak bergeser atau tidak apalagi terbaring. Itu maksudnya. Makanya di kita karena tanahnya tidak seperti lahat, maka setelah ini maka ditaruh papan supaya dia tidak tadi bergeser. Tapi ada sebagian saudara kita nabuka kain kafannya Pak, nabuka itu di bagian belakangnya, bahkan ada yang kasih masuk tanah di mulutnya jenazah. Apa ini? Dari mana sunnahnya? Tidak ada. Justru itu pelanggaran. Orang sudah dimandikan baik-baik.
Orang sedang dimandikan. Untuk apa dimandikan kalau begitu? Kalau dikasih kotor lagi. Iya. Banyak dosanya Ustaz. Ikut kurang ajar itu namanya kalau bilang banyak dosanya. Tidak boleh begitu. Jadi kita tidak punya hubungan dengan dosa-dosanya orang dengan dia berhadap dengan Allah. Kita sunnahnya adalah menjaga kebersihannya. Makanya ketika orang dimandikan itu kan disisiri baik-baik segala macam. Karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Kiai. Sudah Midi? Cukup. Begitu Pak Di jawabannya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita pelajari kembali.